teman-teman, nama saya Husnul Khotimah dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar bisnis yang berhubungan dengan pertama yaitu organisasi dapat diartikan sebagai kumpulan beberapa orang yang bekerja sama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi dalam berbentuk apapun akan selalu ditemui dengan kehidupan sehari-hari. Organisasi merupakan unsur yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan beberapa alasan seperti organisasi digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin dapat kita lakukan sendiri. Dengan bekerja sama individu-individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang apabila dikerjakan seorang diri tidak akan tercapai. Yang manajemen adalah semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Sehingga jika digabungkan maka manajemen organisasi adalah suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu manajemen sumber daya manusia adalah upaya perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Target perusahaan jadi tujuan utama semua pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Meski demikian, manajemen sumber daya manusia kekinian tak lagi hanya berfokus pada pemenuhan target perusahaan saja, namun juga memikirkan bagaimana perkembangan dari setiap talent yang dimiliki perusahaan. Manajemen sumber daya manusia itu merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, guru, manajer, dan atas semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dan dari organisasi, lembaga atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu sistem informasi manajemen atau SIM. Merupakan sistem perencanaan bagian dari pengadilan internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis sebagai sistem informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan, mengkoordinasi, mengontrol, menganalisis, serta memvisualisasi suatu informasi dalam organisasi. Sistem informasi manajemen itu terdiri dari hardware maupun software yang berfungsi sebagai dasar operasi suatu organisasi. Yang keempat yaitu manajemen keuangan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, penyimpanan hingga mengendalikan dana saat aset perusahaan. Pengelolaan keuangan harus dihandle dengan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari yang merugikan perusahaan. Yang kelima yaitu manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, serta pengendalian atas program-program yang direncanakan untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran tentu yang menguntungkan dengan sasaran pembeli guna mencapai tujuan suatu organisasi atau sebuah perusahaan. Yang keenam yaitu etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai etika, moral, susila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh, seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan, dan cinta kasih. Apabila nilai etika ini dilaksanakan akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.